Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rizky Nur Amalia, CGP Angkatan 9 Kota Bandung, akan membagikan aksi nyata 1.4 tentang budaya positif yang telah didiseminasikan pada guru-guru di SMP Hikmat Teladan. Selamat menyaksikan. Hal pertama yang saya lakukan untuk membudayakan disiplin positif di sekolah, yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah tentang tujuan dan manfaat dari budaya positif. Selain itu, saya membuat keyakinan kelas di kelas yang saya ampu di kelas 7 Said bin Zaid. Setelah itu, saya mendiseminasikan hasil pembelajaran budaya positif pada guru-guru, karena saya yakin agar budaya positif ini berkembang dengan cepat, guru-guru perlu memahaminya lebih jauh. 2, 3, yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dan juga membagikan mungkin ya ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak berkaitan dengan budaya positif. Nah, sebelum ke sana, Ibu Bapak, saya ingin bertanya dulu. Bagaimana kabar Ibu Bapak hari ini? Sedikit lelah tapi alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat, baik. Kemudian Pak Surya, bagaimana Pak Surya? Enjoy. Beliau gimana ternyata sangat siap. Alhamdulillah ya sudah terisi. Kalau terisi insya Allah nanti terisi juga dengan ilmu. Insya Allah ya. Belum rasa kantuk. Baik Bapak Ibu, karena memang ini lagi hype ya. Sekarang itu kita banyak sekali dihadapkan dengan perilaku anak-anak yang luar biasa. Hari ini saja sudah ada beberapa gitu ya yang ada ya betul, ada beberapa hal yang harus kita hadapi, harus kita lakukan begitu ya untuk anak-anak kita semuanya. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu, bagaimana cara menghadapi permasalahan anak-anak hari ini? Bu Sri, bagaimana Bu Sri? Boleh? Aku ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain Bu hari ini Mas. Saya cuma keliling-keliling nyariin kamar-kamar. Permasalahan anak hari ini adalah mencari kamar mandi. Mencari Oh kamar mandi. iya, satu lagi. Komunikasi ya, tidak ada komunikasi membuat anak-anak melakukan sesuatu yang berbeda dengan harapan kita karena tidak adanya komunikasi. Tidak adanya komunikasi. Baik. Berarti komunikasi ini penting ya antara peserta didik dengan pendidik begitu yang baik. Kemudian bagaimana nih kalau Bu Kufa menghadapi permasalahan anak-anak, bukan hari ini, maksudnya hari ini saja ya, tapi ketika menghadapi anak-anak zaman sekarang gitu. Yang pasti pertamanya kita harus sabar ya, harus menghadapi permasalahan anak itu dengan kepala dingin, tidak terbawa emosi, karena ketika kita memutuskan sesuatu dengan amarah, maka yang kita putuskan itu pastinya akan negatif. Tapi ketika kita menghadapi permasalahan anak-anak hari ini, saat ini dengan kepala dingin, dengan tabayun, dengan diskusi dan memberikan nasihat dengan cara yang baik, insya Allah itu akan mengena kepada anak-anak kita. Ya betul sekali Bapak Ibu, karena ada yang namanya motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Nah, kalau misalnya kita menggunakan diskusi begitu ya, itu insya Allah akan masuk juga ke motivasi internal pada peserta didik kita sendiri. Seperti itu. Apa sih motivasi internal itu? Motivasi internal ini adalah motivasi yang tumbuh dari diri seseorang gitu ya. Keinginan yang tumbuh dari kesadaran gitu. Jadi timbul dari kesadaran. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada, kalau misalnya solusinya itu timbul dari kesadaran siswa, akhirnya akan bertahan lama biasanya dibandingkan dengan motivasi eksternal gitu ya. Motivasi eksternal yang misalnya takut karena gurunya galak, nah seperti itu ya, takut guru
Y itu mengapa gitu ya, ada 3 mengapa. Mengapa jadinya enggak. Nah, ada yang paling tinggi itu ada di grand Y. Nah, kalau grand Y itu ada di keikhlasan gitu ya, Bapak Ibu datang dengan penuh kesadaran bahwa oh iya, ini adalah tanggung jawab saya bertemu dengan anak-anak. Masya Allah ya, jangan di rumah nggak ada kerjaan dewa. Grand itu besar, grand alasan terbesarnya, dan semoga Bapak Ibu di sini semua memiliki grand ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian mengutip juga nih dari buku yang mungkin Bapak Ibu juga punya ya, yang Teacher with Trust. Ya, sudah baca? Bukan trust, bukan. Teacher with Trust. Ya, mengapa bahwa di Finlandia itu tingkat kepercayaan orangnya sangat tinggi. Ya, bukan hanya kepada guru sebenarnya, tapi untuk warga sekitarnya pun sangat tinggi. Bahkan ketika ada barang hilang atau barang tertinggal, itu tidak akan hilang, akan bisa ditemukan kembali. Saking kepercayaan
kebutuhan dasarnya dulu sebagai manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar ini? Nah, ini. Jadi ada penguasaan, kemudian rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Hidup itu yang mohon maaf harusnya bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, kalau bertahan hidup ini kebutuhan yang paling dasar seperti makan, minum gitu ya. Jangan-jangan ketika anak kita sedang bermasalah itu dia sebenarnya sedang lapar atau sedang dehidrasi. Nah, ini biasanya rese kalau lagi lapar. Nah, kayak gitu kan. Jangan-jangan memang ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi gitu. Seperti kemarin ketika ada Ustadz Ucu ya waktu itu ya betul kesenangan anak-anak. Kemudian ternyata benar juga ya. Ketika anak-anak misalnya dehidrasi katanya itu sering banget antrum katanya ya. Kalau anak antrum coba kasih dulu minum atau kasih dulu makan, jangan-jangan memang dia merasa lapar. Nah, ini adalah kebutuhan hidup yang paling utama. Nah, iya, jangan-jangan anak-anak kita yang sedang bermasalah ini gitu ya, atau yang sedang membuat kegaduhan, itu memang ada 5 hal di sini yang tidak terpenuhi. Penguasaan di sini bukan berarti harus berpuasa ya, tapi dia memiliki sesuatu. Kemudian merasa diterima, jangan-jangan anak itu sedang berontak karena mereka tidak diterima, baik itu oleh lingkungannya atau mungkin oleh keluarga, merasa dikucilkan. Jangan-jangan anak-anak itu seperti itu gitu ya, anak-anak yang sedang bermasalah ketika digali mungkin ada perasaan tidak diterima gitu, merasa tidak diterima oleh lingkungannya, oleh keluarganya gitu. Jadi ini adalah hal yang perlu kita gali terlebih dahulu ketika menghadapi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian kebebasan. Nah, ini jangan-jangan di rumahnya itu terlalu dikekang sehingga di sekolah itu ngerasa bebas, nggak ada orang tua, jadi dia bisa seenaknya gitu ya. Nah, jangan-jangan seperti itu. Jadi ada unsur kebebasan di sini. Kebebasan di sini maksudnya adalah dia tidak memiliki kebebasan itu gitu. Ada merasa terkekang gitu di lingkungan lainnya. Maka dia timbullah gitu ya ingin bebas gitu ketika di sekolah dan lain sebagainya. Juga kesenangan sama ya, misalnya kalau misalnya kadang kita menemukan anak-anak atau peserta didik yang di rumahnya itu tidak senang, misalnya dari keluarga yang tidak harmonis misalnya seperti itu. Nah, berarti ada unsur kesenangannya ini yang tidak tersalurkan gitu ya, tidak merasa dicintai gitu. Nah, itu salah satunya, merasa diterima juga ya, tidak merasa dicintai. Jangan-jangan ya memang anak-anak itu kebutuhan dasar ini memang belum terpenuhi gitu dari anak-anak tersebut. Maka itu yang harus kita gali gitu ya, ketika mendapatkan permasalahan, cobalah kita gali dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Gitu. Jangan-jangan memang ada satu hal atau satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalau untuk penguasaan seperti tadi Bu, misalnya dia mungkin di rumah itu tidak memiliki apa-apa gitu ya. Ya bisa. Apa misalnya? Kamar mungkin Ya, puasa tidak lingkungannya dia punya space sendiri, puasa dia sendiri. Jadi dia privilege apa ya? Dia bisa selalu diatur, itu kan juga termasuk ya nilai ibadah. Jadi misalnya dia selalu diatur. Misalnya punya kamar kalau berbagi dengan adik-adik gitu. Itu juga bisa jadi. Privacy. Kirain penguasaan itu kemampuan dia. Jadi menguasai sebuah, misalnya menguasai penyanyi misalnya. Itu lebih ke minat musik, Minat bisa aja. Tidak bisa menyalurkan. Penguasaannya, kalau penguasaan sih lebih ke dia tidak memiliki rasa kuasa gitu atas dirinya. Ya, atas dirinya. dan diri mungkin ya. Powerless, nah bisa. Ya, kalau bahasa Inggris itu Tidak berdaya upaya. Iya, tidak berdaya. Apalagi kan yang kita hadapi sekarang itu adalah anak-anak remaja ya. Nah, kalau anak remaja kan seperti yang kita tahu mungkin ya, Bapak Ibu sudah berpuluh-puluh tahun begitu ya, 11 tahun mengajar
benar-benar wah pengen terlihat diakui gitu ya, pengen terlihat diakui keberadaannya, kesenangannya tuh ingin, nah, pokoknya ingin dihargai lah apapun yang dia laksanakan gitu. Nah inilah tantangan kita semua gitu ya, bagaimana menggali bahwa oh sudah terpenuhi atau belum begitu ya dari 5 kebutuhan dasar yang seharusnya ada gitu, seharusnya dimiliki oleh tiap anak seperti itu. Nah tapi susah ya. Betul. Tidak semuanya bisa terpenuhi pasti. Iya. Makanya mereka jangan-jangan 300 orang itu jadi bermasalah gara-gara satu-satunya nggak ada ya. Iya bisa jadi Minimal salah mungkin satunya. ada 3, mungkin di ada yang 3 gitu Bisa aja. jadi. Normal lah hidup. Ya, bisa jadi ketika anak tersebut apa ya melakukan kenakalan gitu ya, mungkin ada 1 hal atau 2 hal yang tidak terpenuhi sebenarnya. Harus pakai checklist mungkin. Bagaimana? Sebentar coba. Bagaimana pembahasan? Minimal ada 3 kebutuhan ini yang terpenuhi ya normal lah hidupnya. Tapi misalnya di bawah 3 ini yang tidak terpenuhi. Kadang-kadang saya suka lupa. Ini harus bikin. Checklist ya. Jadi checklist. Sebelum interaksi coba tanyakan dulu kebutuhan dasarnya. Hukuman atau konsekuensi. Berkeliling 10 lapangan karena terlambat sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Karena capek. Karena capek. Kenapa hukuman? Bu, ini ada 2 ya, ada 2 yang menarik nih. Kalau menurut Bu ini hukuman, mengapa hukuman? Karena terlambat sekolah itu udah capek lari ya. Terus disuruh berkeliling lapangan lagi, itu bukan sesuatu yang mendidik kalau menurut saya. Kalau hukuman biasanya tidak mendidik. Hukuman tidak mendidik. Kalau bisa konsekuensi. Bisa aja dia terlambat bangun gitu kan ya, terus dia jadi harus menjaga sekolah, bisa gerbangnya ditutup, jadi berasa kayak lari berkeliling 10 lapangan. Itu Dari kalau berkeliling 10 lapangan karena terlambat sekolah. Ya udah apa ya Bapak Ibu, kita di sini sama-sama belajar ya. Ini hukuman atau konsekuensi?
Terima kasih Bu dan Hasan. Nah, coba di sungai kalau ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menyapu halaman kelas karena menumpahkan makanan. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi karena menumpahkan makanan. Jadi konsekuensinya dia harus menyapu. Kalau di hukuman
misalnya menumpahkan air berarti harus mahal seperti itu. Nah kalau restitusi ternyata restitusi itu adalah pilihan. Saya bayar aja KAI-nya gitu ya. Nah itu Karena mau pergi gitu misalnya. ternyata ya konsekuensi itu bisa jadi juga tidak nyaman, tapi untuk jangka waktunya yang pendek gitu. Sedangkan restitusi diharapkan bisa menguatkan murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Oh iya. Nggak akan saya bayar lagi. Ya karena itu timbulnya dari mana? Dari tadi ya, dari motivasi internal. Nah, kemudian kalau yang kedua, korban gitu ya, korban mendapatkan keadilan. Jadi pasti yang salah itu adalah pelaku gitu ya. Pelaku itu pasti salah. Nah, korban selalu merasa adil gitu, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan di sini konsekuensi korban bisa saja diabaikan. Dan kalau restitusi korban bisa mendapatkan ganti dengan yang gitu. Kemudian Tapi kalau diabaikan maksudnya gimana? kalau yang diabaikan, nah maksudnya diabaikan ini ya kalau konsekuensi kita bisa jadi korban ini tidak usah kita anggap gitu ada korban di sana, jadi bisa diabaikan. Iya fokusnya, Ini biasanya kalau misalnya ya anak berantem nih, terus kan kita kalau biasanya suka maafkan, oh minta maaf, terus yang korban kan udah minta maaf, ayo maafin, kan kita mengabaikan perasaan si korban dia. Itu termasuk kita juga. Kalau itu mengabaikan bukan diabaikan sih, lebih ke sana. Kalau mengabaikan perasaan. Bedanya mengabaikan dengan diabaikan. Kan kita Kalau mengabaikan maksa si itu lebih ke korban. subjeknya berarti ya. Si korban itu jadi sebagai subjeknya gitu, bukan sebagai objeknya. Sebagai objeknya, mohon maaf, bukan sebagai subjeknya di sana kalau diabaikan. Jadi yang dipermasalahan ada tindakannya. Tindakannya, Bukan bukan korbannya. korbannya ini, tapi tindakan dari kesalahan yang diambilnya. Diambil dari pelaku. Iya, dari pelakunya. Biasanya kan fokusnya bukan ke korban, tapi ke Pelakunya. tindakannya apa kesalahannya. Tapi kalau misalnya kasusnya bullying, ejek-ejekan misalnya, kita terus-terusan ke si pelaku, tapi kita mengabaikan si korban. Misalnya korbannya juga biasanya. Maksudnya memang secara waktu pendek dia tidak akan diganggu lagi mungkin Iya, ya. iya. Tapi kita nggak bisa memulihkan luka yang Iya. Tapi kalau menurut aku sih kalau misalnya pemulihan ketika si pelaku gitu ya mendapat konsekuensi dan itu sesuatu yang sukses, artinya dia tidak akan melakukan pemulihan lagi. Artinya si yang dibully itu akan hidup nyaman. iya. Tapi dari mental korban enak banget dia udah Nah, itu, tapi kita tidak melakukan. kita tidak melakukan tidak ada itu Gitu ya. Ya, tapi kan itu maksud aku tuh kalau misalnya konsekuensi lebih baik dalam bentuk konsekuensi karena yang namanya apa sih namanya kalau misalnya pemulihan misalnya ya kalau korbannya justru ditampilkan aku khawatir si pelaku akan dendam sama korban. Kalau aku sih ya, misalnya pemulihan nih, memang tidak adil, kesel kan, tapi kan itu akan jadi bahasan tersendiri, misalnya mungkin ke psikolog si korbannya, jangan dimasukkan ke dalam tempat ini gitu maksudnya, karena kalau si korbannya ada di situ, terus kita bilang, ini sama korbannya harus baik-baik, ini justru nanti terjadi balas dendam. ya enggak maksudnya kita Iya. memproses enggak maksudnya gini Tentang memproses. kita memproses pelaku benar oke nggak dipertemukan oleh Iya. korban tapi si korban tidak mendapatkan hak-haknya kayak misalnya gini oke nih setelahnya anaknya jadi nggak melakukan bully lagi ke si anak itu tapi si anak itu tuh udah terlanjur terluka terus dia merasa kayak gini oh enak ya udah diajak dialog terus sekarang dia jadi berubah udah kayak gitu sekarang jadi hidup nyaman sementara aku dulu tersiksa Tapi Jadi pemulihannya gitu. Maksudnya si yang dibully itu dia punya treatment khusus, maksudnya nggak jadi sama. nah iya berarti maksudnya tidak bisa diabaikan tapi mungkin kata-katanya bukan bisa diabaikan tapi lebih kayak pendekatannya Pendekatannya berbeda bisa. dia
itu. Saya lebih suka yang restitusi sebenarnya. Restitusi. Karena Iya, ganti ya. iya betul, karena memang restitusi ini yang perlu kita lakukan nantinya sebenarnya ini ya, dibandingkan dengan menghukum atau memberikan konsekuensi. Nah ini juga ada murid anak akan tersakiti gitu ya kalau mendapatkan hukuman, murid anak dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi, sedangkan murid anak mendapatkan penguatan kalau kita melakukan restitusi. Jadi membenci peraturan. Jadi kalau nah ini ya contohnya, contoh percakapannya, kalau hukuman itu peraturannya adalah bla 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 bla, maka kamu harus, nah itu adalah peraturan dan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi kita bisa nanya dulu biasanya ya, apa peraturannya? Nah apakah kamu mampu melakukannya? Itu kalau konsekuensi ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk restitusi, maka kita harus menimbulkan keyakinan pada diri anak-anak. Gitu. Apakah kamu yakin? Apa yang kamu yakini? Gitu. Apa yang kamu yakini? Yakini hal yang baik maksudnya. Ya. Apa yang kamu yakini? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi memberikan ruang diskusi di sana kan ya anak-anak. Oh iya, saya meyakini bahwa misalnya saya senang dengan lingkungan yang nyaman. Saya yakin gitu ya. Saya meyakini itu bahwa lingkungan belajar itu harus nyaman. Nah, kemudian dari kesalahan misalnya dia ngobrol gitu ya di kelas, apa yang perlu diperbaiki sih dari masalah kamu ngobrol misalnya. Udah saya misalnya pindah tempat duduk dengan teman-teman yang suka ngobrol misalnya. Nah, itu harus dari anak. Kalau restitusi ini timbulnya nanti dari anak. Itu juga restitusi ya. Iya, itu maksudnya ke restitusi kalau yang gitu. Saya keluarkan sih. Enggak. Dari sini. Ya, seperti itu. Nah, nanti yang akan timbul juga, murid anak akan membenci peraturan. Murid anak kalau misalnya konsekuensi itu akan menghormati aturan. Kalau restitusi yang ingin dihadirkan adalah murid atau anak yang menghormati dirinya dan orang tua. Jadi timbulnya itu dari tadi, dari kesadaran, dari kesadaran diri. Dari Kalau dia tahu kesalahannya, nah ini yang akan ditimbulkan kalau yang hubungan itu akan negatif. Kemudian kalau konsekuensi itu lebih netral. Sedangkan kalau yang positif itu adalah bagian yang restitusi. tapi yang positif biasanya waktunya panjang. Betul, betul. Berproses, betul, berproses. Nah ini sama ya kayak tadi ya. Awas ya kalau dilakukan lagi nanti awas itu hukuman sebenarnya kalau awas kali. Ya tapi ini kalau ada kebutuhan khusus beda ini ada Banyak yang betul-betul. akhirnya Sebelum
dengan guru kita mendisiplinkan kita, kayak melihatnya Sama aja. kayaknya cukup berhasil. Mungkin memang dengan ada sayatan-sayatan luka di bagian luar gitu ya. Tapi kita ketika tumbuh ke masyarakat, kita bisa mengontrol diri gitu. Karena kan sekolah mempersiapkan anak untuk masuk ke masyarakat. Nah, apa sih yang mendasari sampai Kemendikbud tuh merancang ini semua disiplin positif kayak gitu? Disiplin positif ya, karena memang itu tadi ingin membuat lingkungannya itu lebih positif, karena kan yang kita tahu gitu ya, sekarang itu lebih ke, makanya kenapa banyak tentang anti bullying gitu ya, tentang perundungan, karena mungkin lingkungan sekolah tidak ada berubah ya, ada perubahan Satu gitu. generasi menggunakan hukuman Nah, itu ya, jadi lingkungan yang perlu ada lingkungan yang positif gitu. Makanya kenapa ada budaya positif. Kalau menurut saya pribadi itu seperti itu, karena memang
saya jadi gratification kayak kita gitu. betul. Ya karena mungkin ya betul ya, karena kan harus mendidik sesuai zamannya gitu ya. Karena mungkin karakter anak sekarang juga nampaknya tidak sekuat kita gitu ya dulu. Nah, ya sebenarnya salah satunya itu sih. Jadi memang dibuatnya ya di lingkungan yang nyaman gitu ya, diharapkannya. Kita mau nonton kartun aja harus di hari Minggu. Betul. Ya kalau ini kan bebas gitu dan itu ya bisa. Perkembangan media sosial juga bisa di situ. Betul. Ya, jadi banyak sekali pengaruhnya Kita sih. biasa mengundang semangat. Nah ini yang betul, itu penundaan serangan biasanya yang oleh generasi 90-an katanya lebih bisa menunda semangat. Kalau sekarang kan apa gampang sih? Ya 18 Gen apa ini kita gen apa nih? Nah, ini Bapak Ibu. Ya mungkin ini posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah, gitu ya. Ada di posisi mana nih Bapak Ibu? Saya masih di pemantau, Pak. Pemantau. Kayaknya nggak bisa yang teman. Nggak bisa ya teman. Nggak bisa ya teman. Nggak bisa ya teman. Gimana Bang? Gimana? Coba pasar kalau pasar. Kira-kira posisi kontrolnya ada di mana nih? Penghukum, pembuat kelas bersalah, pemantau teman atau manajer? Saya pernah mencoba sebagai penghukum ya, tapi nggak berhasil. Nggak berhasil. Makanya itu mengulangi lagi. Nah. Kemudian pernah juga sebagai pembuat merasa bersalah, Aha. tapi justru saya yang merasa bersalah. Harus dijelaskan dulu. Pembuat merasa bersalahnya buat siswa atau buat Buat kita yang buat siswa. Tapi setelah Soalnya nggak bisa ya. Jadi kalau bisa ya merasa bersalah ya. kembali kepada karakter masing-masing. Gitu. terus Pernah juga jadi teman tapi disampaikan SKSD. gitu. Oh, gitu. Manajer pernah waktu jadi MK
Ini anak-anak sampai takut CCTV, anak-anak pada takut kamera. Nah, itu sama posisi guru sebagai pemantau itu seperti itu. Jadi ketika ada guru tersebut di depan, ada guru itu langsung gitu ya, langsung tilawah, langsung ngaji gitu, langsung sholat duha. Aku mau udah awal keluar dari pintu, yang dari kantin 3 detik kan langsung ke lantai 3. Iya seperti itu. Kemudian lagi Ibu kantin tuh boleh keluar langsung ya, langsung tinggal keluar. Pokoknya dengar nama Bu Lili langsung. nah itu dari sebagai pemantau. Iya. Pantaunya aja. Belum ada juga belum, udah ya. Jadi sudah komunikasi bersalah nggak bisa. Nah ternyata saya baru ngeh ya kenapa dinamakan manajer kelas di sini gitu ya. Ini adalah posisi yang paling tepat gitu ya, posisi yang paling ideal ternyata itu sebagai manajer. Ya, 25 tahun yang lalu itu namanya sudah manajer. Iya. Karena tugasnya manage. Jadi Bukan wali ya. bukan wali. Enggak wali, enggak. Oh, wakil enggak. Kembalikan saja orang tua sih. Jadi lebih ke manajer. Karena nanti di sini kalau manajer itu bisa mengungkapkan motivasi intrinsik tadi yang berawal dan bisa mengontrol diri anak-anak itu ketika kita berperan sebagai manajer. Yang bikin istirahat semuanya Nah itu makanya ini harus mulai dari diri, harus mulai dari diri jadinya ya, harus mulai dari diri juga. buat forum curhat ya. Ya. Boleh boleh. Ini kan yang bikinnya. Nah ini Bapak Ibu yang tadi ya, iya proses restitusi yang katanya orang panjang. Jadi sebenarnya sih kalau membuat pelajaran pelajaran kita harus kalau terjadi sesuatu tapi nggak satu Tindakan yang salah. makanya kayak sih Jadi memvalidasi misalnya bahwa salah kalau dengan 14 tahun kenapa bukan konfirmasi 10 kan Sekali. kita harus untuk kalau ada terjadi sesuatu Oh, itu adalah hal yang dalam sangat berapa ya 12 Nah ini Bapak Ibu tadi ya, yang disebut restitusi itu prosesnya panjang karena memang inginnya itu memiliki manfaatnya yang panjang juga gitu ya, memiliki dampak yang panjang terutama untuk menggali motivasi internal dari siswa-siswi kita. restitusi dulu Jadi apa kan restitusi? Oh restitusi ya, lebih diambil ya. Panjang. Nah, apa yang harus pertama dilakukan? Ini adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas di sini, silakan ya betul sekali. Karena kan biasanya kalau misalnya kita ya sebagai guru, saya juga sama gitu, masih sama kalau saya ada anak yang bersalah terus saya dianggapnya tadi bakal melakukan kesalahan terus gitu, nggak akan bro bisa ubah lah gitu ya. Nah disinilah ada perlu menstabilkan identitas dulu anak itu. Diharapkan di sini tidak ada labeling, gitu, bahwa semua orang itu pernah loh berbuat salah. Jadi menstabilkan identitas manusia gitu ya, menstabilkan identitas anak dulu gitu. Bahwa ya udah kita juga sama, ibu juga sama pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita menstabilkan identitas anak-anak, dia itu akan terbuka nantinya, akan akan lebih mudah untuk membicarakan gitu ya, atau misalnya mengemukakan sesuatu hal yang dia laksanakan atau yang dia lakukan. Nah kemudian setelah menstabilkan identitas, baru kita validasi tindakan yang salahnya. Nah, kira-kira kamu tahu nggak nih, tadi kamu itu ngapain sih? Itu salah nggak sih? Seperti itu. Jadi menggali lagi. Oh iya, ternyata Bu itu membuat tidak nyaman kelas misalnya ketika ngobrol gitu ya, membuat tidak nyaman kelas. Nah itu harus timbul dari anak, diajak dialog. Iya, dialog. Jadi memang di sini mengedepankan itu adalah dialog. Gitu. berarti restitusi nggak bisa dilakukan cepat pada waktunya misalnya tadi numpahin air nggak bisa dibuat restitusi Iya. tidak semua hal harus dilakukan dengan restitusi betul. Karena ada yang misalnya kayak tadi ya, numpahin air mah ya udah langsung gitu ya. kata-kata Kata-kata kasar, betul. bullying juga sebenarnya Iya, bisa. restitusi ya Jadi kalau sudah divalidasi dan anak itu merasa oh iya itu adalah tindakan yang salah, sudah
setelah validasi tindakan yang salah, barulah kita menanyakan keyakinannya. Islam katanya. Islam ya. Itu salah atau tidak? Keyakinan di sini itu lebih ke keyakinan yang hal-hal yang apa ya, baiknya gitu ya. Keyakinan kamu itu apa sih? Keyakinan saya adalah ingin kelas yang apa ya, kelas yang nyaman gitu ya, kondusif. Nah berarti harus apa nih? Apakah ngobrol itu adalah membuat kelas kondusif atau tidak? Nah di sini mau menanyakan keyakinan tersebut. Tapi Bu, kadang-kadang kalau keyakinan nanyain kayak gitu, kadang-kadang ada anak tuh ada yang apa ya, mungkin usil juga, tapi mungkin juga memang sifat dia seperti karena anak kan Iya. ada yang kinestetik segala macam misalnya gitu ya. Menurut kita ketika dia berjalan-jalan itu menjengkelkan, tapi menurut dia nggak apa-apa, dan Bu saya kan nggak ganggu, cuma pengen ke depan, pengen ke belakang. Itu fungsinya yang di sini Bu, validasi tindakan yang Oh, salah. bukan ini ya? Iya, jadi memang. Karena dia yakin loh itu nggak ganggu orang. Nah, jadi kita harus meyakinkan dulu bahwa itu teh salah loh, gitu, mengganggu kan. Jadi bukan jalan-jalan ya, tapi mengganggu kelas. Iya. Kalau sudah validasi, oke, ditanyakan keyakinan dia tahu yang dia kerjain salah, tapi juga tidak tetap berubah. Katakanlah contohnya yang paling bertahun-tahun aku hadapi Iya. adalah anak-anak telat. Mm-mm. Tahu udah azan, Iya. datang turun dari kelas slow, duduk dulu di taman, jam tos aja, oh mohon Bu, dengan manisnya, mohon Bu, nunduk gitu di taman ngobrol lagi, jam tos aja, jangan itu Bu. Karena turun pemantau. Nah, Maka Bu, iya cepetan, 10, 9 baru pada bergerak kan, Langsung itu ada 3 tahun, itu bagaimana itu restitusinya tidak berjalan. ya berarti Bu melaksanakan ini Bun. Kan ketika tadi melaksanakan itu terlambat ya. Nah itu mungkin anak tersebut belum pernah diajak ngobrol sama kita. Jangan-jangan. Enggak, menanyakan keyakinan dia. Iya, iya. Ternyata dia yakin ya Mas Bu itu pahalanya besar. Jadi bisa ya. Iya kan? Mereka sudah sepakat kalau azan itu yang pahalanya paling besar kan paling depan. Berarti kan harus gimana? Harus udah cepet tuh biar dapat saf paling depan. Tapi misalnya dia nggak mau kurban Yakin masalahnya biar aja orang lain yang dapat pahala besar. Saya maunya di belakang aja. keyakinan dia bisa Terus harus diapain? Akhirnya saya hidup. Ini di luar dulu ya. Dulu ya. Ya emang tidak bisa instan memang. Prestasi ya. Betul. Iya kan teman-teman, apalagi yang tua-tua udah susah nanti Udah kayak depan gitu ya. Ada ngomong sama saya siapa yang duluan gitu. ada waktu lah. Biar aja teman-teman yang lain yang dapat pahala paling besar dia tambah di belakang aja. Jadi kita yang membaiki itu adalah keyakinan Nah, dia. iya betul, keyakinan dia berarti yang Keyakinannya salah dulu. Kita harus keyakinan di situ kan keyakinan diri juga. salah Tapi itu keyakinan Dia yakin salah itu kita. berarti bukan keyakinan dirinya ya, maksudnya di sini keyakinan ini lebih ke kebajikan secara umum. Karena mereka tahu ya aturan yang benarnya apa, tapi mereka tidak mau mengerjakan. Maka itulah keyakinan yang perlu diperbaiki. itu mah baru validasi. Oh iya, saya belum masuk ke keyakinan dia. Karena apa? Karena yang kita hadapi adalah anak Anak spesial ya, anak spesial. Sebenarnya dia kan lagi orang dewasa. Nah, kalau anak Masih SMA, suka ikut-ikutan dan sebagainya. tapi kalau anak SMA kayaknya sudah bisa masuk semua. Kalau anak SMA Iya, mungkin baru sampai 2 sampai validasi itu anak SMA sudah bagus kayaknya. Iya, tapi enggak Bu, kalau misalnya segitiga restitusi itu memang harusnya sudah tiga ini, harus sudah tiga, harus melaksanakan tiga itu. Cuma mungkin gini ya, anak-anak pertama karakternya kan Karena kita lihat segitiga restitusi ini tidak hanya dilakukan di SMP, di SMA, bahkan di SMP harus sudah dimulai. Meskipun dengan mungkin pertanyaannya lebih sederhana. Nggak bisa cuma 2 aja misalkan jadi segitiga. Iya, jadi dia tidak akan apa ya, tidak
begitu. Dan dampaknya mungkin tidak yang cuma short term saja, tapi yang long term juga. Kalau udah sampai sini mah selamat anak-anak. Iya. Indonesia Jadi dengan catatan, dengan law enforcement di Indonesia juga benar-benar ditegakkan. nggak bisa law enforcement itu harus dari subjeknya. Kalau subjeknya nggak itu law enforcement nanti bisa Nanti beda lagi kalau misalnya hukum itu beda ya. Kalau misalnya hukum kan itu memang satu arah ya. Iya. Satu arah. Kalau hukum itu memang ada peraturannya ya, perundang-undangannya. Iya. Itu akan berbeda dengan restitusi ini. Ya, kalau misalnya orang ini berhasil, law itu bisa berubah. Tapi Iya. kalau orang ini nggak berhasil nggak bisa. Makanya yang kenapa hukum tidak berubah karena orang-orangnya juga nggak berubah. Jadi bukan hukum, pelakunya. Iya, jadi bukan pelaku. Generasinya, jadi misalnya generasi yang sekarang, kenapa hukum yang sekarang itu jelek misalnya? Karena generasi pembuat hukum ini jelek gitu. Nah kita tuh bikin generasi yang baik. Kenapa? Karena generasi ini yang akan membuat hukum itu jadi bagus. Karena hukum itu kan buatan manusia. Masalahnya di kebijakan Jadi kebijakan generasinya, bukan kebijakan hukumnya. Penegakan hukumnya. Berarti memang hukumnya juga sudah bermasalah. Enggak, hukum bermasalah karena pembuatnya bermasalah. Nah ini contohnya ya. Ini contohnya ya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Jadi tahapan yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ini tujuannya itu untuk mengubah identitas anak yang gagal karena mereka melakukan kesalahan tadi itu ya, menjadi orang yang sukses dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Jadi tadi ya yang labeling tadi ya, yang tadi seperti itu. Jadi contoh responnya seperti ini, berbuat salah tidak apa-apa, saya juga melakukan kesalahan, saya juga ingin mencari solusi gitu ya, bukan siapa yang salah. Jadi yang dicarinya adalah solusi gitu. Kalau di bulan Aceh ini adanya solasi. Solasi ya gitu. Kemudian tadi validasi tindakan yang salah. Ya solasi tidak apa-apa. Ya kalau untuk validasi tindakan yang salah, ini memang memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh muridnya tadi ya, yang memang kebutuhan dasar yang tadi jangan-jangan ya tadi ada yang tidak terpenuhi gitu. Dan bukan berarti menguatkan tindakan yang salah, tapi di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut, kenapa sih melakukan hal tersebut gitu ya, memvalidasi tindakan yang salah ini. Jadi nih pertanyaannya bisa alasannya kenapa, kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Seperti itu ya contohnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah kalau menanyakan keyakinan ini tadi menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya tadi ya, nilai-nilai tadi. Norma, Iya, norma, nilai dan norma. norma sosial, Ya, kalau misalnya sudah ada keyakinan kelas kan berarti ya, keyakinan kelas ingin punya kelas yang nyaman. Nah berarti harus diarahkannya ke sana. Tapi Bu, berarti ya segitiga restitusi ini itu memang perlu waktu tersendiri dan mungkin kalau dilakukan oleh guru mapel terutamanya bukan manajer kelas, ini akan sangat sulit. Ya, karena misalnya walaupun kita nggak seperti ini puluhan tahun yang lalu kita dikejar-kejar oleh materi gitu ya,
Sebagai penutup, saya memiliki pantun untuk Bapak Ibu yang hebat. Membeli nasi untuk dimakan, tak lupa membeli saus tomat. Sekian diseminasi yang dilaksanakan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.